Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada sobat semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan marilah kita kurangi aktivitas di luar rumah untuk membantu pemerintah dalam mengentaskan virus COVID-19. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan sedikit pengalaman saya selama mengembangkan atau aktif di dunia YouTube ya. Nah, rupanya pihak YouTube mengharapkan hasil-hasil karya kita sebagai seorang kreator itu bisa menghasilkan karya atau konten yang orisinal 100% gitu ya. Nah, jadi tidak ada unsur atau konten-konten yang berhak cipta yang kita masukkan ke dalam konten atau karya kita sendiri. Nah, saya contohkan pada konten saya karena saya memasukkan hasil karya orang lain, yaitunya beberapa musik gitu ya, sehingga konten saya itu teridentifikasi copyright gitu ya, copyright. Nah, atau duplikat gitu ya, atau bahasa dalam penulisan karya ilmiah itu kita melakukan copy paste sehingga melanggar aturan dalam menulis gitu ya. Nah, jadi kalau di YouTube ini namanya kita terkena copyright ya, atau menduplikat hasil karya orang lain yang memiliki hak cipta gitu ya. Nah, oke, langsung saja kita klik pengelola video ya, pengelola video. Nah, setelah diklik akan muncul konten-konten yang telah kita buat. Nah, di sini saya telah membuat konten sebanyak 16 konten gitu ya. Nah, sobat bisa melihat konten yang terkena copyright gitu ya. Itu contohnya yang pertama, ada tulisan mencakup konten berhak cipta. Itu artinya konten kita itu ada unsur copyrightnya. Nah, yang keduanya yaitunya konten atau video pasar Vander Capellen gitu ya. Nah, yang ketiga itu video surat cinta untuk Starla Virgon ya, terkena copyright. Nah, jadi pihak YouTube di sini sangat mengharapkan hasil karya yang orisinil atau konten-konten yang memang dibuat sendiri gitu ya, hasil karya sendiri tanpa memakai atau memasukkan hasil-hasil karya orang lain yang telah memiliki hak cipta gitu ya. Nah, di YouTube walaupun kita telah menuliskan sumbernya gitu ya, contohnya saya telah membuat sumbernya surat cinta untuk Starla gitu ya, Virgon. Nah, tetapi ini tetap masuk dalam pelanggaran copyright gitu ya. Nah, beda dengan ketika kita menulis suatu tulisan karya ilmiah ya. Nah, kita dikatakan copy paste apabila kita mengutip pendapat orang dan tidak kita cantumkan referensinya gitu ya. Tetapi ketika kita mengutip pendapat orang lain, kita cantumkan referensinya atau sumbernya secara lengkap, maka kita tidak lagi dikenakan pelanggaran begitu ya. Nah, jadi di YouTube ini sekalipun kita membuat sumbernya, kita tetap akan kena pelanggaran copyright. Nah, ada beberapa sanksi yang kita dapatkan ketika kita melakukan copyright gitu ya. Yang pertama tentunya kita tidak video kita atau konten kita itu tidak dihargai oleh pihak YouTube gitu ya. Nah,
Contohnya kita buka ya satu. Kita buka. Nah, di sini pada video ini yang terkena copyright, ini dia menyebutkan hukuman atau sanksi yang kita peroleh gitu ya ketika kita melakukan copyright. Yang pertama bisa kita lihat batasan penayangan tidak satupun. Artinya video kita ini tetap bisa tayang dimanapun gitu ya, di berbagai negara manapun. Artinya tidak dibatasi gitu ya. Nah, kemudian dimonetisasi oleh penggugat. Artinya video kita ini ketika telah dimonetisasi kemudian dihargai oleh YouTube, maka video ini hasil monetisasinya itu diberikan kepada orang atau pihak channel yang telah kita ambil karyanya gitu ya, atau kepada pihak channel yang kita ambil karyanya untuk dimasukkan ke dalam konten kita gitu ya. Nah, coba kita buka yang lain. Nah, kita buka yang paling atas ya. Kita buka yang paling atas. Nah, di sini kita mendapatkan dua klaim gitu ya, dua klaim. Yang pertama, batasan penayangan video dicekal di 9 negara. Nah, artinya video kita yang ini tidak bisa tayang atau tidak tayang pada 9 negara yang telah ditetapkan oleh YouTube. Nah, kemudian monetisasi, tidak dapat memonetisasi video. Artinya video kita ini tidak bisa dihargai oleh YouTube karena telah melanggar aturan yang telah ditetapkan gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi kita harapkan bagi para YouTubers atau bagi yang ingin berkarya di dunia YouTube, jika ingin hasil karyanya dihargai oleh YouTube, maka buatlah karya atau konten yang orisinil 100% ya, sehingga hasil karya atau konten kita itu dapat dihargai oleh pihak YouTube. Nah, mungkin pengalaman ini dapat bermanfaat bagi para pemula sehingga tidak seperti saya gitu ya. Saya baru tahu dan baru mendapatkan pengalaman setelah saya membuat video ya, sehingga saya memasukkan hasil atau konten yang memiliki hak cipta gitu ya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.